Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji dan syukur pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul untuk mempersiapkan persekutuan doa menjelang Pentakosta. Malam hari ini kita memasuki persekutuan doa yang ketujuh dengan tema kehadiran Kristus yang terus-menerus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengarahkan hati kita untuk persekutuan pada malam hari ini. Kita akan mengawalinya dengan menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum kita memulai renungan malam hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami, agar kami bisa mengerti dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Yang begini bunyinya. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka,
Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingin lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak akan seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita dijanjikan akan selalu ditemani, namun dalam kenyataannya ditinggal? Mungkin sewaktu kita masih kecil, kalimat janji semacam itu pernah kita dengar dari orang tua kita. Akan tetapi tidak selamanya mereka bersama-sama dengan kita, bukan? Apa perasaan kita ketika ditinggalkan orang yang kepadanya kita menaruh harapan? Hal serupa terjadi ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Secara fisik, ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kalau ia mengucapkan kalimat perpisahan, hal itu membingungkan para muridnya. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Pemberitaan tentang kepergian Yesus yang akan meninggalkan murid-muridnya merupakan momentum yang menyesakkan bagi mereka. Ditinggal setelah hampir selalu kemana-mana bersama-sama. Bukan hal yang mudah diterima. Secara psikologis, peristiwa semacam ini membuat mereka gamang dan takut. Dapat dikatakan para murid kehilangan keberanian, bahkan mungkin untuk melakukan hal yang benar. Mereka yang selama ini memiliki rasa percaya diri yang kuat karena selalu didampingi Yesus yang mereka anggap benar, menjadi ragu ketika mau melakukan sesuatu. Bahkan dalam skala yang kecil sekalipun, hal ini disadari oleh Yesus.
Oleh karenanya, Ia memberikan penguatan kepada mereka, supaya mereka bisa terus melakukan perbuatan baik yang selama ini telah diajarkannya. Bahasa Injil Yohanes memang tidak mudah dipahami. Selain filosofis, ia juga banyak mengandung kiasan. Kalimat Yesus, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku," membingungkan. Di satu sisi, Yesus mengatakan para murid tidak melihat, tetapi di sisi lain akan melihat. Hal ini menggambarkan keberadaan Allah Tritunggal, kesatuan tak terpisahkan Bapa, Yesus, Roh Kudus. Di sini Yesus merujuk pada karya Roh Kudus yang akan menolong para murid meneruskan hidup mereka. Hadirnya Roh Kudus dalam diri setiap pengikut Yesus menandai panggilan Tuhan agar semangat berkarya terus dilanjutkan selepas perpisahan dengan Kristus. Kendati sebelumnya sudah hadir di dunia, Roh itu menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya berjuang sendirian di tengah sukarnya pergumulan dunia. Roh itu memberi kita keberanian bertindak di tengah keraguan, seraya meneguhkan sukacita yang mengobarkan semangat berjuang, menghadirkan nilai keabadian yang membangun dunia. Perpisahan memang membawa duka cita, tetapi apa yang terjadi pada diri murid-murid Yesus bukanlah perpisahan, melainkan perjumpaan dalam cara yang berbeda. Itu sebabnya para murid tetap dipanggil untuk dengan penuh sukacita mengerjakan tugas panggilannya. Seperti yang dikatakan Yesus sendiri, "Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu." Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, ya Roh Kudus yang selalu menaungi kami bersyukur karena memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam suka, dalam duka, dalam susah, dalam senang, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Justru terkadang kami yang meninggalkan Engkau, ya Tuhan. Kami mohon ampun atas kesalahan yang kami lakukan, karena Engkau selalu ada bersama kami. Sudah sepantasnya lah kami bersyukur dengan terus melakukan karya sesuai dengan kemampuan yang Tuhan titipkan untuk kami. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar dapat bermanfaat bagi orang lain, dapat menjadi berkat bagi orang lain dalam menjalani hidup ini. Kadang
kami merasa ragu, takut, tidak berani menjadi saksi Kristus yang benar. Bahkan justru kami malah ikut arus yang kurang tepat. Ampunilah kami Tuhan. Selanjutnya, pimpinlah kami dengan Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang berani menyatakan cinta kasih Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk keluarga kami. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menjagai kami. Jika ada di antara kami yang akan melanjutkan aktivitas, berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan kita untuk malam hari ini. Semoga semakin mengokohkan dan menguatkan iman kepercayaan kita. Sebelum kita menutup ibadah pada malam hari ini, marilah kita memujikan kembali dengan Kidung Jemaat nomor 54, bait yang pertama dan keempat.